Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kesha Iksana dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penugasan terstruktur dari mata kuliah Klimatologi Laut yang berjudul Effect of Climate Change on Tropical Fisheries and Ocean Acidification. Yang pertama, kita masuk ke perubahan iklim dan dampaknya pada laut. Perubahan iklim itu merupakan perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca yang sebagian besar itu disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca contohnya. Pemanasan global itu akan menyebabkan suhu laut meningkat dan mengubah keseimbangan ekologis di dalamnya. Nah, dampak pada laut yang pertama itu adalah kenaikan suhu permukaan laut, yaitu menyebabkan mempengaruhi proses biologis pada ikan dan karang. Selanjutnya ada perubahan pola arus, itu akan mengubah jalur migrasi dan lokasi makanan. Kemudian ada cuaca ekstrimnya akan meningkat dan menyebabkan badainya menjadi lebih kuat, kemudian merusak habitat pesisir serta infrastruktur pada perikanan. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya perikanan tropis. Wilayah tropis itu memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Ekosistem seperti terumbu karang menjadi tempat hidup, tempat makan, dan tempat berkembang biak bagi ribuan spesies ikan. Nah, perikanan tropis sendiri itu penting bagi yang pertama adalah ketahanan pangan, kemudian yang kedua adalah mata pencaharian dari nelayan kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke pentingnya perikanan tropis. Yang pertama itu adalah perubahan distribusi ikan. Jadi, suhu air yang lebih panas itu akan membuat ikan bergerak ke wilayah yang lebih dingin, contohnya ke kutub utara ataupun ke kedalaman laut yang lebih dalam. Nah, kemudian daerah tropis itu juga akan selanjutnya daerah tropis itu akan kehilangan banyak spesies yang bernilai ekonomi. Dan yang kedua itu adalah penurunan produktivitas dari ekosistem. Jadi pemanasan laut itu akan menurunkan jumlah fitoplankton yang merupakan dasar dari rantai makanan pada laut. Akibatnya stok ikan tuh pasti akan menurun dan hasil tangkapnya menjadi tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kerusakan habitat penting. Nah, itu akan terjadi pemutihan terumbu karang atau coral bleaching. Jadi ketika suhu airnya terlalu panas itu akan terjadi coral bleaching pada terumbu karang yang hidup di dasar laut. Karang yang mati itu akan menyebabkan hilangnya habitat bagi ikan, kemudian juga akan mengurangi populasi ikan secara drastis. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah dampak sosial ekonominya, yaitu pendapatan nelayan pasti akan berkurang, kemudian biaya operasionalnya itu pasti akan meningkat, dan ketergantungan masyarakat pesisir terhadap perikanan itu menjadi semakin rentan atau sudah tidak bisa diandalkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke ocean acidification atau kita sebut dengan pengasaman laut. Jadi pengasaman laut itu terjadi karena laut itu menyerap sekitar 30% karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Ketika CO2-nya itu larut ke dalam air laut, maka air lautnya akan menjadi lebih asam atau pH-nya itu akan menurun. Nah, dampak utama dari pengasaman laut yang pertama itu adalah menurunkan kemampuan organisme laut untuk menghasilkan kalsium karbonat. Selanjutnya akan menghambat pertumbuhan karang, dan yang terakhir itu akan melemahkan cangkang pada organisme kecil seperti plankton, kerang, dan moluska. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak pengasaman laut pada perikanan tropis. Yang pertama itu adalah kerusakan pada terumbu karang. Karang itu akan tumbuh lebih lambat dan tumbuhnya itu strukturnya menjadi lebih rapuh karena terjadi pengasaman pada laut. Ekosistem yang bergantung pada karang itu akan mengalami penurunan populasi, termasuk pada ikan yang tinggal pada karang. Yang kedua itu adalah gangguan rantai makanan. Jadi plankton yang berkalsium itu akan menurun sehingga ikan kecil kehilangan sumber makanan dan populasi ikan besar ikut terdampak karena dari ikan kecil itu akan dimakan oleh ikan besar. Namun jika ikan kecilnya saja tidak ada makanan karena planktonnya tidak ada, maka populasi ikan besar juga akan menurun dampaknya. Yang terakhir adalah berkurangnya spesies komersial seperti larva udang, kepiting, dan kerang itu sangat sensitif terhadap perubahan pH sehingga tingkat kelangsungan hidupnya itu pasti akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada produksi pada perikanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya mitigasi dan adaptasinya. Upaya mitigasinya yaitu kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca, dan yang kedua itu harus melindungi ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun.
Untuk adaptasinya, tentunya kita harus mengembangkan perikanan berkelanjutan, kemudian kita juga harus menggalakkan diversifikasi mata pencaharian untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi budidaya yang lebih tahan perubahan dari perubahan lingkungan. Nah, penegasan akhir dari materi pengasaman laut ini yaitu perubahan iklim dan pengasaman laut itu pasti akan memberikan ancaman nyata bagi perikanan di wilayah tropis, ekosistem terumbu karang, dan tentunya kehidupan manusia yang terutama itu tinggal di daerah pesisir. Upaya kita bersama, baik melalui kebijakan global maupun tindakan yang lokal, itu sangat kita perlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Baik, sekian materi yang saya sampaikan mengenai pengasaman laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.